Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Lailatu Syifa dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait modul 10, Rekayasa dan Kontrol Robot Line Follower. Merakit kesadaran spasial dari sensor ear dan otonomi navigasi berbasis PID. Oke, ini mata kuliah praktikum mekatronika dari dosen pengampunya Bapak Rafiq Cahyo Prayogo STMT dan 2 SKS. Ini ada peta perjalanan praktikum dari perangkat keras menuju otonomi. Nah, yang pertama ada fisik dan elektronika. Di sini ada dasar fisik dan hukum Ohm, kemudian mikrokontroller ESP32 mini, OLED I2C dan push button, driver motor DC dan driver hard bridge. Kemudian yang kedua ada akuisisi data, kalibrasi sensor IR 8 channel, konversi analog ke biner. Yang ketiga ada kecerdasan buatan dan estimasi posisi fake average dan teori dan tuning control PID. Yang keempat ada otonomi makro, dan di sini ada loss line handling, set machine, kemudian ada path planning dan EEPROM, kemudian ada analisis performa lanjutan. Oke, ini ada tugas utama, yaitu video YouTube. Yang pertama, kita akan membahas anatomi sistem mekatronika, loop kendali diferensial. Robot otonom yang mempertahankan error posisi semi-minimal, mungkin menggunakan differential drive. Nah, ini adalah robot yang akan kita nantinya akan kita buat. Di sini ada dashboard display atau LCD I2C-nya untuk menampilkan telemetri secara real time. Kemudian di sini juga ada saraf motorik drive atau driver hub bridge, mengatur arah arus dan besar PWM. Nah, di sini untuk praktikum kali ini atau modul kali ini saya dan kelompok saya menggunakan driver motor L298M. Nah, ini untuk mengatur arah arus dan besaran PWM dari motornya, untuk mengatur gerak dari motornya. Kemudian di sini ada otot atau SCT, motor DC, gearbox, dan roda. Nah, ini rodanya, kemudian ini ada chassisnya, dan selanjutnya ini juga ada otak atau compute. Nah, ESP32 ini proses algoritma PID. Untuk yang akan kita gunakan nanti yaitu ESP32 DevKit V1. Dan ini ada juga mata sensor IR 8 channel. Membaca reflektansi lantai putih versus hitam. Dan juga ada sensor IR, estimasi posisi, hitung error, kontrol PID, dan driver motor. Nah, ini juga ada fondasi elektronika dan aturan wiring system. Ini ada hukum dasar listrik, hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Kemudian ini juga ada daya listrik, P sama dengan V dikali I. Daya sama dengan tegangan dikali arus. Nah, ini ada misal ada rangkaiannya, kemudian ini ada juga pembagi tegangan. V out sama dengan V in dikali R2 dibagi R1 ditambah R2. Membagi tegangan sinyal analog sensor. Nah, ini V in, R1, dan R2. Ini ada V out-nya, dan ini ada ground-nya. Oke, ini ada karakteristik sinyal. Ada C, ISP32, 13 bit resolusi, rentang 0 sampai dengan 3,3 volt, 0 sampai dengan 8191. Resolusi aktualnya 0,403 MV per bit. PWM motor mengontrol kecepatan via rata-rata tegangan. V average atau tegangan average, tegangan rata-rata sama dengan T on per T dikali V supply. Ini juga ada kewajiban command grant, pin GND dari SP32, driver motor, sensor, dan baterai. Wajib terhubung menjadi satu node. Referensi tegangan yang selaras akan menyebabkan data sensor acak atau mati. Oke, ini ada GND. Di SP32 driver GND baterai. Oke. Ini juga ada spesifikasi otak sistem ESP32 S2 mini. Nah, ini ESP32 S2 mini. Oke, coba saja kita menggunakan di sini
spesifikasi ESP32 Dev Kit V1. Oke, ini ada beberapa gambar dan sekarang kita coba buka saja salah satu untuk spesifikasi dari ESP32 yang kita gunakan dalam modus main kali ini ya, line follower yang kita gunakan dalam robot followernya. Oke, kita tunggu. Sebelum itu kita yang lain dulu. Di sini ada OLED display dan bouncing input. Nah, di sini kita menggunakan LCD I2C. Resolusinya 108 kali 60 pixel, kecepatan 400 kHz, alamatnya 0 kali 3 sek. Bar Beijing, kemudian display clear display print, logika watching tombol mode input, dan kemudian ini ada kendali aktuator H-bridge L298N dan PWM. Ini ada membalik polaritas arus dan mengatur siklus kerja untuk mengontrol arah kecepatan fisik. Ini ada tabel in high low, in dua low high low, low high, and PWM, hasil maju mundur, cost, dan break. Nah, ini ada karakteristik PWM dan dead zone. Rumusnya V sama dengan Vmax dikali duty cycle per 225. Ini juga ada mata robot mengubah refleksi foton menjadi array binar. Ini fisika sensornya, IR sensor, kemudian ada fototransistor, IR LED 5,5 mm. Coba kita langsung ke yang ini, yang di atas ini, yang nantinya membaca dari garisnya. Nah, ini ada IR sensor dan fototransistor, IR LED dan fototransistor. Nah, ini satunya IR LED, dan di sebelahnya ada fototransistor. Ini kan ada dua. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, seperti itu. Ini juga ada kalibrasi analog, permukaan tegangan, threshold, dan lain-lain. Oke, kesadaran spasial algoritma estimasi posisi, mengubah 8 benda diskrit menjadi satu koordinat spasial kontinu. Nah, ini ada perhitungannya juga. Contoh kondisi seimbang data 0001. Matematika keseimbangan PO sama dengan sigma W1 dikali D1 dibagi sigma D1. 1.3 jika posisi aktual 3500, robot berada tepat di tengah lintasan. Arsitektur pergerakan root control. Nah, ini ada proporsional P sama dengan KP dikali E. Ini untuk hitung error, dan ini untuk integral I sama dengan KI, integral E, dan derivatif KD sama dengan AE dibagikan delta E dan delta T. Ini ada koreksi PID, kemudian ada motor kiri dan motor kanan. Motor kiri base path plus koreksi, dan motor kanan base path dikurangi koreksi. Ini ada tuning sistematis matrik diagnosis parameter PID. Alurnya yang pertama agresif, atau KP, peredam atau KD, dan ketiga koreksi offset atau KI. Dan yang keempat akselerasi atau speed, kecepatannya. Oke, ini ada mantik diagnosis parameter PID, gejala visual. Robot tidak ikuti garis, selamat belok. Ini naikkan KP-nya ditambah 0,01. Kemudian ada robot zigzag cepat dan ekstrim. Tindakannya turunkan KP, naikkan KD. Nah, ini lambat bereaksi keluar di tikungan. Tindakannya turunkan KD, naikkan KP. Robot selalu offset ke kiri atau kanan. Nah, ini tambahkan KI-nya 0,001. Ini ada otonomi reaktif, state machine penanganan lain, algoritma pemulihan, membaca memori, last error. Ini ada last error kurang dari 0, robot di kanan putar paksa ke kiri. Aksi 1, error 0, ke aksi 2, dan aksi 3.
Time out recovery, putuskan dari motor. Ini ada navigasi makronya, binary max, deskripsi fisik, dan tindakan robotnya. Oke, ini juga ada persistensi sistem dan analisis metrik performa. Ini ada EEPROM, penyimpanan konfigurasi, memory block map. Ini ada EEPROM begin, MEGI, KP, KI, KD, speed, threshold, checksum. Plot otomatis saat startup, kemudian sistem modifikasi. Oke, ada analisis performa robot juga. Ini ada diagnosis, dashboard, IRS error, dan overshoot, steady state error, rata-rata error dari 10 sampel akhir. Ini juga ada metric evolusi control, on-off, oscillation extreme, proportional, responsive, overshoot tinggi, PD atau teredam, smooth, optimal untuk line follower standar, dan PID eliminasi offset rentan cleanup jika KI tidak dipatasi. Ini ada melampaui PID standar. Nah, kalau kita yang standar saja, ini ada wiring I2C integrasi display OLED. Nah, ini ada wiring I2C-nya. Untuk I2C itu peletakannya kita taruh di atas di sini. Ini untuk LCD I2C-nya. Nah, ini LCD-nya. Oke. Di sini ada VCC, GND, SDA, dan SCL. Untuk VCC-nya ke 3,3 volt, kemudian GND-nya ke GND, SDA-nya ke GPIO 33, SCL-nya ke GPIO 35. Oke, ini ada wiring powertrain, hybrid, dan motor DC. Oke, ini ada fisika juga terkait prosedur matematika kalibrasi. Nah, ini ada penyerapan IR, ADC kecil memantulkan IR, ADC besar. Ini ada matrik kalibrasi, dan ini juga ada input matrik, filter mekanik, dan nipukring. Oke, ini modul 10 tuning PID. Nah, ini ada tahapan tuning PID-nya, tuning proporsional atau KP. KI sama dengan 0, KD sama dengan 0, speednya 120, start KP 0,05. Observasi di lintasan lurus, zigzag cepat dan liar, kemudian terlalu lambat berbelok keluar jalur, osilasi kecil dan stabil garis. Naikkan KP, turun KP. Nah, ini ada aturannya ya. Kalau terlalu lambat berbelok atau keluar jalur, kita naikkan KP-nya, kemudian apabila zigzag cepat dan liar, kita turunkan KP-nya, dan apabila osilasi kecil dan stabil di garis, KP-nya bagus. Oke, di sini menambahkan derivatif atau KD, observasi di tikungan. Masih zigzag di tikungan, nah kita perlu naikkan KD-nya. Kemudian sangat lambat bereaksi atau overshoot tajam, kita turunkan KD-nya. Dan pergerakan smooth dan stabil, ini baru sesuai ya, KD-nya optimal. Ini yang tahap yang ketiga adalah tuning base speed dan finalisasi. Nah, ada speedometer dan titik stabilnya, parameter KP, KI, KD, dan speed. Diagnosis perilaku kontrol PID. KP terlalu kecil. Apabila KP terlalu kecil, lambat bereaksi, sering keluar saat tikungan. Apabila KP terlalu besar, responnya agresif, osilasi atau zigzag yang sangat liar. Kemudian ada KD atau derivatif terlalu kecil, dapat menyebabkan gagal meredam momentum, zigzag persisten. Kemudian terlalu besar, peredaman dapat berlebihan, robot menjadi lambat dan kaku. Kemudian yang terakhir juga ada KI atau integral. Terlalu kecil ini dapat gagal mengoreksi offset garis dalam waktu yang lama, dan apabila terlalu besar terjadi interval wind up, overshoot, sistem sangat tidak stabil. Nah, oke, ini ada setup planning, membaca deteksi persimpangan, trouble resolusi, upload gagal, troubleshooting, directory akhir, Nah, oke. Ini sudah untuk penjelasan materinya. Lanjut di sini kita akan membahas terkait program yang kita pakai di percobaan line follower ini. Oke, sebentar. Ini di sini ada
beberapa folder, ada cache-nya, ada PAO, build, ESP32 DevKit V1. Nah, ini ada framework Arduino. ESP32, ini ada main CPP-nya. Oke. Nah, ini ada ide data. Oke, ini juga ada dari I2C-nya atau LCD-nya. Nah, ini ada liquid crystal I2C, keywordnya LCD liquid crystal I2C. Deskripsi a library for DF robot I2C LCD display. Ini library dari LCD I2C-nya. Ini ada liquid crystal I2C.cpp. Nah, ini programnya, program dari LCD-nya. Nah, ini menambahkan library, kemudian di sini juga ada nah, ini ada penjelasannya. Yang when the display power up, it is configured as follows. Nah, ini yang pertama display clear, function set. DL sama dengan 1, 8 bit interface data, N sama dengan 0, 1 line display, X sama dengan 0, 5 kali 8 dot karakter font, display on off control, dan entering mode set. Note, however, at resetting, the Arduino doesn't reset the LCD, so we can assume that it's in that state when a sketch starts and the liquid crystal console is called. Nah, ini apabila liquid crystal atau LCD-nya memanggil. Oke, ini ada for some satu line display, you can select 10 pixel height font. Oke, ini ada delay-nya sebesar 50 milisecond. Ini delay-nya 1000 milisecond, kemudian ada delay microsecond, dan lain-lain ada display-nya. Oke, kita turn on the display on off. Nah, ini untuk menyalakan dan mematikan LCD, kemudian ada turn the underline cursor on off. Nah, ini di bawah garis kursor mati atau hidupnya. Oke, ini untuk program. Nah, ini ada mid-level command for sending data CMDS. Low-level data pushing commands. Nah, ini ada write data command untuk menulis data. Oke, nah ini juga ada backlight. Ini untuk turn backlight on. Untuk no backlight light, turn backlight off. Oke, fat liquid crystal I2C. Oke, itu untuk I2C-nya, untuk program C++-nya. Dan ini lanjut ada program yang I2C.tiny, program library dari I2C-nya. Oke, lanjut di sini juga ada CPP properties JSON. Oke, ini ada extension-nya. Link ini for document. Oke, ini ada launch JSON version. Oke, ini juga ada file. Ini ada program utamanya nih, hardware dev.h. Ini ada untuk itu sih ultrasonic sensor max 8 channel dan L298N. Ini ada pas button. Oke, ini juga ada hardware test CPP. Oke, ini ada hardware-nya, ada ultrasonics. Oke, ini ada push button, helper for the read, for to read distance for ultrasonic sensor. Itu untuk membantu read specific max, ini untuk membantu max ini kita IC-nya. Max channel. Nah, ini untuk simple hardware test routine. Ini ada juga tombol reset B3 untuk kembali ke menu awal. Ini ada send telemetry, mengirimkan telemetri data
dan update LCD setiap 100 millisecond. Oke, ini ada hardware test.h, ada Arduino, kemudian line follower.cpp. Ini yang pertama ini ada penambahan library, kemudian di sini ada forward declaration untuk deklarasi pendefinition hardware test CPP. Ini dipanggil ya hardware test CPP-nya, kemudian PID consent need tuning. Nah, ini untuk mengatur KP, KI, dan KD-nya itu di sini. Kita menggunakan KP 0,3, 0,03, KI-nya di 0, dan KD-nya di 0,1. Nah, oke, ini adalah error motor A, motor B right, motor A ini untuk kanan dan motor kiri, motor B ini untuk kiri. Udah calculate position, oke. Ini ada sensor get position. Nah, ini untuk membaca sensor dan supaya kita mendapatkan posisi yang pas hanya berdasarkan sensor garis. Nah, ini ada mode pencarian goyang kering sambil berjalan maju, gerakan seperti ular, arah goyang tiap 400 detik, dan ini in sweep state mills. Oke. Ini ada juga yang kedua, ada PID calculation. Ini ada nilai error, kemudian positionnya 3500 seperti yang tadi saya sudah jelaskan di presentasi di PPT. Oke, ini ada incorrection, critical error, KD integral, KD derivatif, dan yang terakhir di sini ada adjust motor speed. Jika robot malah menjauhi garis saat belok, berarti kabel motor kiri dan kanan terbalik secara fisik. Saya menukar logika plus minus di bawah ini agar agar tidak perlu membongkar kabel motor. Nah, ini if tombol reset B3 untuk kembali ke menu awal. If digital read button 3 pin. Nah, ini delay 100 restart akan merestart, resetting atau setting ulang. Nah, ini tombol B1 dan B2 untuk mengatur base speed. Digital read, kemudian static bool. Oke, ini untuk memaksa update LCD dan untuk memaksa tetap memaksa update LCD, dan terakhir ada small delay for stability. Ada juga line follower.h. Oke, ini ada library line follower-nya, dan yang terakhir ada main CPP. LCD melakukan di ini. Nah, ini pertama include library dulu. Ini include liquid crystal atau include library I2C-nya. Untuk mencoba memiliki ada device yang ditemukan. Oke, ini ada waktu serial monitor yang terhubung, scan inisialisasi I2C terlebih dahulu, scan dan menemukan address yang benar, set address LCD, inisialisasi semua pin hardware. Oke, ini ada readme, compile JSON. Nah, ini line follower, program line follower-nya, dan ini platform I/O. Platformnya Expressive 32, boardnya ini ESP32 Duit DevKit V1, framework Arduino, dan library Macros. Oke, ini untuk programnya. Lanjut, setelah materi selesai dan program selesai, sekarang saya akan mendemonstrasikan dari line follower yang sudah kelompok kami buat. Nah, ini ada yang pertama, foto dulu ya. Nah, ini rangkaian alatnya, di sini ada PCB. Nah, di atasnya PCB ini nanti ada ISP-nya. Oke, ini rodanya, ini LCD I2C, ini PCB, dan ini yang tadi LED dan juga foto transistor. Ini tampilannya dari belakang. Ini juga kita ada buck converter. Buck converter ini untuk menurunkan tegangan, karena tegangan awalnya itu 12 dan kita setting menjadi 5. Oke, ini rangkaian di bawahnya. Di sini ada driver motor L298N untuk menggerakkan dua motor ini, kiri dan kanan. Kemudian, nah ini buck converternya juga ada yang di dalam dan juga ada yang di luar. Oke, nah ini
Nah, nanti dulu. Oke, kita langsung lanjut ke videonya dulu ya. Nah, ini videonya ketika dicoba memang sedikit error untuk pembacaannya, tapi masih mengikuti garis walaupun dia sedikit kurang pas. Oke. Nah, di sini tuh ada lampunya dan transistornya di sini untuk membaca garisnya. Nah, ini memang harus dicoba berkali-kali supaya dia memang benar-benar mengikuti garis, tidak bisa yang cuma satu kali saja langsung bisa. Kita atur KPKI KD-nya. Nah, oke, ini yang ya seperti itu. Oke, untuk demonstrasinya saya akhiri. Dan terakhir ini ada file telah dikumpulkan. Kelompok kita, kelompok 1, ini ada nama saya, Rafif, Najma, dan Afif. Ini bukti apabila dari hardware-nya atau dari alatnya ini sudah dikumpulkan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.